Keenam, kesalehan. Sebelum kita melanjutkan ke vitamin, ini adalah pertanyaan kelima dan terakhir untuk membantu kita menilai kesehatan rohani kita. Apakah kita mengejar kesalehan? Kuasa. Mari kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Petrus menulis kepada orang-orang yang memiliki kasih karunia dan damai dengan iman yang sama berharganya dengan yang kita miliki. Lihat ayat 1 dan 2-nya. Ia menulis kepada orang Kristiani di zaman itu. Sebuah pertanyaan refleksi. Allah menggunakan kuasa ilahinya untuk memberikan apakah kepada kita? Lihat ayat 3. Kesalehan adalah kata yang sering digunakan tetapi kurang dipikirkan maknanya. Kesalehan artinya seperti Allah hidup dan berpikir seperti Allah serta memiliki perasaan seperti Allah. Sekali lagi, 3 poin ini. Kesalehan artinya hidup seperti Allah, hidup dan berpikir seperti Allah serta memiliki perasaan seperti Allah. Kita tahu apa yang Allah akan lakukan, pikirkan dan rasakan karena pengetahuan kita akan Dia yang telah memanggil kita. Kita tahu kemuliaan Allah, besarnya, keilahiannya. Kita tahu kebaikannya, kasihnya, dan anugerahnya. Jadi, apakah Anda dapat hidup saleh, hidup kudus? Dapatkah Anda mengalahkan dosa yang terus datang kembali? Dapatkah Anda mengasihi orang Kristen yang sangat menyakiti Anda? Ya, dengan kuasanya, dengan anugerahnya. Anda dapat mengejar kesalehan, tetapi mengapa Anda mau mengejarnya? Janji-janji. Mari kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 4 sampai dengan 8. 2 Petrus 1 ayat 4 sampai dengan 8. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menumbuhkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan,
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaan refleksi. Apalagi yang telah Allah berikan pada kita? Lihat ayat 4. Apa yang kita ketahui akan kita lakukan melalui mereka? Tinjauan ayat 4. Dengan kata lain, apa yang telah Allah janjikan? Lihat kembali ayat 4. Suatu hari nanti kita akan berpartisipasi dalam kodrat ilahi. Kita tidak hanya bersama Allah, kita akan menjadi serupa dengan Allah. Kita akan kembali menjadi manusia sesuai rancangan awal, menjadi manusia yang segambar dengan Allah, seperti Kejadian pasal 1. Manusia menikmati keserupaan dengan Allah, bukan seperti pada Kejadian pasal 3. Manusia jadi tamak dan mau menjadi Allah. Pertanyaan refleksi. Apa yang akan kita lakukan jika kita memahami hal ini? Lihat ayat 5 sampai dengan 7. Lalu, perbedaan seperti apa yang akan terjadi dalam hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda seandainya Anda memiliki setiap karakteristik? Tinjauan ayat 5 sampai dengan 7. Jangan menghilangkan hubungan antara ayat 4 dan ayat 5 sampai dengan 7. Petrus mengatakan bahwa kelak Anda akan menjadi serupa dengan Allah. Tertulis pada ayat 4. Pada hari ini berusahalah untuk semakin menjadi serupa dengan Allah. Lihat ayat 5 sampai dengan 7. Lagi pula Yesuslah Tuhan di bumi yang mencontohkan semua kualitas dalam ayat 5 sampai dengan 7 secara sempurna. Saat kita memandang penguasaan diri, ketekunan, kasih Yesus, dan lain sebagainya, maka kita melihat sosok panutan untuk kita menjadi seperti Dia. Ketika kita melihatnya seperti itu, maka kita menyadari bahwa kesalehan menjadi suatu kehormatan yang menyenangkan, bukan sebagai tugas yang membebani. Penerapan. Seberapa keras usaha Anda untuk mengejar kesalehan? Dan bagaimana ucapan Petrus ini memberi Anda motivasi untuk mengejarnya? Kuasa Allah bagi Anda artinya Anda tidak memiliki alasan untuk tidak berhasil menjadi orang saleh, dan tidak ada alasan untuk gagal. Bagaimana hal ini dapat menantang Anda? Lalu, pikirkan kembali kelima pertanyaan diagnosa. Apakah Anda merasa mendapat semangat lagi? Dan
bagaimana Anda merendahkan hati. Ingat, Anda diselamatkan oleh Kristus, bukan oleh kehidupan kekristenan Anda, rutinitas Anda, ataupun pelayanan yang Anda lakukan. Anda mungkin harus berubah, tetapi jika Anda percaya pada Kristus, maka ayat 3-4 merupakan kebenaran bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati.